tercatat. Sirekap bukan sekedar alat bantu. Di dalam praktek ketika terjadi persoalan selisih antara C1 yang disampaikan oleh saksi-saksi dengan hasil perhitungan, itu rujukannya adalah sirekap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam aspirasi Anda yang menonton, kami yang mengomentari. Baik kawan-kawan sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas isu-isu seputar masalah pemilihan umum ya. Pemilihan umum, apa saja berita-berita yang hangat, yang terkini dari masalah pemilihan umum ini, dan tentunya kita nantinya akan sedikit ulas begitu. Jadi dari kompas.com, ketiga hakim tersebut yakni Ketua MK Soehartoyo, Wakil Ketua MK Saldi Isra, dan ex-mantan Ketua MK Arief Hidayat. Konferensi pers Ketua Mahkamah Konstitusi terkait gugatan sengketa pemilu 2024 ya di kompas.com. Hakim tidak ada komunikasi dengan pemohon ya nih. Jadi dalam hal pengajuan sengketa di MK itu hakim tidak ada komunikasi dengan pemohon, dia bilang begitu ya. Ketua MK-nya bilang. Kemudian orang yang mau datang atau mau mencari keadilan silakan. Kami lembaga peradilan tidak boleh terlalu aktif ya bilang. Jadi lembaga peradilan itu ya lembaga yang sifatnya pasif ya, bukan mencari kasus tapi menunggu, saya kira begitu ya penjelasannya. Dan tentu kami mengucapkan sekali lagi selamat kepada Bapak Prabowo, tentu bersama Mas Gibran yang sudah ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Dari Kompas TV, Prabowo Subianto temui Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, bahas apa dia bilang kan. Jadi pada kesempatan ini Pak Surya Paloh mengatakan semangat persahabatan yang sudah terjadi selama 40 tahun harus tetap terjaga, dia bilang gitu kan. Maksudnya sama persahabatan antara Pak Surya Paloh dengan Pak Prabowo ini ya. Pak Prabowo juga menyampaikan bahwa beliau datang ke keluarga besar untuk menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih atas ucapan yang telah disampaikan. Jadi mengucapkan rasa terima kasih, mengucapkan sebagai tanda terima kasih atas ucapan yang disampaikan, ucapan selamat yang disampaikan oleh Pak Surya Paloh ya kepada Pak Prabowo Subianto. Makna dari ini semua adalah menurut Pak Prabowo Subianto adalah bangsa kita telah berkembang menjadi lebih dewasa melalui demokrasi. Tadi siang sekitar jam 12.30 itu setidaknya masih ada perubahan di lebih dari 753 kali perubahan, padahal dinyatakan sudah rekapitulasi selesai. Kemudian dari official e-news ya, dari official e-news, PPN terkait hasil pemilu Sirekap berubah pasca penetapan, yakin ada kecurangan, dia bilang ya. Ini Pak Hasto mengatakan, Pak Hasto Kristianto Sekjen PDI Perjuangan ya, memberantas penyakit KKN sama dengan menetapkan Ganjar Mahfud. Jadi tujuan untuk penetapan atau calon dari PDIP Ganjar Mahfud itu intinya mereka ingin memberantas KKN, kira-kira begitu ya. Kemudian PDIP khususnya PDIP ada saksi ya dari PDIP tidak menandatangani berita acara penetapan dari KPU. Kemudian selama proses perhitungan itu di Sirekap itu menurut Pak Hasto Kristianto terjadi 431.515 kali dari 243.000 TPS terjadi perubahan, maksudnya terjadi perubahan begitu ya, sebanyak 431 kali 431.515 kali dari 243.000 TPS itu. Makanya itu salah satu alasan mereka tidak akan menandatangani atau mengakui
hasil daripada pemilihan presiden tersebut ya. Kemudian di dalam prakteknya menurut Pak Hasto ya, bahwa Sirekap itu lebih dari alat bantu. Ketika terjadi selisih, C1 yang diajukan saksi rujukannya adalah Sirekap. Nah, maksudnya bukan sekedar alat bantu saja ini Sirekap ini, tapi sebenarnya lebih dari itu. Buktinya dia bilang apabila terjadi selisih atau sengketa ya di perhitung suara itu, Sirekap justru jadi rujukannya jadi C1 ya. Jadi bukan sekedar alat bantu, dia bilang begitu kan. Dari hasil ini semakin menyempurnakan kecurigaan dari hulu ke hilir. Sikap dari parpol pengusung Ganjar Mahfud, pemilu belum selesai, akan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, dia bilang begitu kan. Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sarodi penuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi hari ini. Selanjutnya dari seputar e-news ya, jadi Bendahara Umum Nasdem Ahmad Sarodi diperiksa KPK pada tanggal 22 Maret. Nah, ini berita menarik lainnya kawan-kawan sekalian ya. Jadi saksi dari Syahrul Yassin Limpo ia membenarkan ada aliran dana, yakni maksudnya Sahroni ya, Ahmad Saroni ya. Adanya aliran dana ke Partai Nasdem sebanyak 2 kali, sebesar yang pertama 800 juta dan sudah dikembalikan ke pihak KPK, yang kemudian yang kedua itu sebesar 40 juta. Nah ini Pak Soni bilang dia siap ya Partai Nasdem untuk mengembalikan. Ini sebenarnya untuk bantuan gempa di Cianjur, dia bilang begitu ya. Ya itulah dari kawan-kawan sekalian ya. Nah, ada beberapa berita yang menarik hubungan dengan pemilihan umum ini, sudah isu pemilihan umum ini. Kita akan nanti kembali ya dengan isu-isu yang menarik lainnya. Terima kasih atas perhatian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam aspirasi. Menurut Saroni, uang tersebut untuk sumbangan bencana alam di Cianjur. Saroni pun mengatakan bahwa aliran dana yang masuk dari SYL tersebut tidak digunakan oleh partai. Saroni mengaku siap apabila uang tersebut diminta untuk dikembalikan ke KPK. Memang benar ada 40 juta ya, 2 kali transfer ke fraksi Nasdem. Itu buat bantuan sumbangan bencana gempa di Cianjur. Itu aja. Itu diminta dibalikin atau belum? Tapi yang pertama 800 juta udah dipulang. Jadi ada 2, 800 juta dengan 40 juta. Yang 800 juta udah 3 bulan lalu kalau nggak salah udah dipulang. Tercatat.